Yo, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Oke, kembali bersama Kang Apet di channel edukasi, sosialisasi, dan moduisasi. Oke, pada kali ini saya akan berbagi tips kepada kawan-kawan bagaimana cara merawat baby otter nih. Mungkin kalian sudah pada tahu ya semuanya, karena pada saat ini banyak sekali para pecinta hewan yang ingin merawat baby otter. Karena mungkin kawan-kawan yang di sana terkena virus Marcel Dejen, kawan-kawan. Artis TikTok, siapa yang gak kenal ya Marcel Dejen nih. Namun sebelum kalian merawatnya, kalian harus pahami dulu apa saja yang harus kalian persiapkan, bagaimana cara merawatnya. Lalu ketika kalian membeli, apa saja yang harus kalian cek, apakah itu baby otternya sehat atau tidak. Nah, kalian harus mempersiapkan hal tersebut, kawan-kawan. Namun gak usah khawatir, saya akan berbagi tips segalanya ya, dari mulai persiapan, cara merawat, lalu cara mengecek otter itu sehat atau enggak. Jangan khawatir, kawan-kawan. Tentu kalian di channel yang tepat nih ya. Oke, berang-berang makan ketupat, berangkat kita bahas tuntas. Yo, sebelumnya kita akan perkenalkan baby otter yang saya punya. Saya punya satu pasang nih ya. Usianya kurang lebih 3 minggu nih, kawan-kawan. Kita perkenalkan. Nah, ini dia baby otter yang saya punya. Namanya Udin, kawan-kawan ya. Udin. Saya perkenalkan dulu ya. Terlebih dahulu, nama ilmiah daripada baby otter ini adalah Onyx, kawan-kawan. Habitatnya sering ada di pinggiran sungai ya, karena otter ini sering membuat lubang-lubang di pinggiran sungai, lubang yang sangat dalam, sedalam hatiku. Baca. Cana ya. Nah, otter ini sering membuat lubang-lubang, dan kalau di alam hewan ini berkelompok atau biasa orang-orang bilang berkoloni, kawan-kawan. Jadi hidupnya tidak sendiri, seperti itu. Makanannya baby otter ataupun otter ya, nantinya setelah dewasa itu adalah daging-dagingan, atau kita biasa tahu itu karnivora ya. Nah, itu bisa kita kasih lele, ikan, kepala ayam, mungkinnya itu direbus, itu bisa kalian kasih, kawan-kawan. Namun yang utama itu adalah lele. Nah, ini mohon maaf ya, ini aduh ya, ini berisik ya, kawan-kawan. Karena baby otter ini memang terkenal 3B, bau, berisik, boros, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ketika mau membeli baby otter ini, kawan-kawan harus benar-benar mempersiapkan dengan segala aspeknya ya. Jangan sampai nantinya kawan-kawan tidak bisa merawatnya dan akhirnya hewan yang sangat mengebaskan ini mati di tangan kawan-kawan. Waduh, sayang sekali ya, kawan-kawan. Nah, setelah itu saya sudah mengenalkan beberapa yang saya punya. Lalu saya akan menyampaikan, ketika kawan-kawan mau membeli baby otter ini ataupun berang-berang, kawan-kawan harus mengecek kesehatannya terlebih dahulu. Pertama, pastikan kawan-kawan membeli baby otter itu yang mau atau hampir melek, kawan-kawan, atau yang bisa udah melek aja lah ya kalau kawan-kawan pertama membeli baby otter tersebut. Namun ketika baby otter ini hampir melek, matanya mungkin bisa kelihatan ya, kawan-kawan. Ini insya Allah aman ketika kita mau mengadopsinya. Yang kedua, lihat baby otter yang saya punya. Otter yang saya punya ini sangat aktif, kawan-kawan. Ini menandakan bahwa baby otter ini sangat sehat. Seperti itu. Kita bisa lihat ya.
sangat aktif sekali kawan-kawan, merengek. Saya juga pusing dengarnya nih kadang-kadang. Seperti itu. Nah, setelah itu ketika kawan-kawan sudah mengecek bahwa baby otter itu sehat, yang pertama itu dari segi suaranya dia benar-benar berisik gitu kan. Lalu yang kedua, kawan-kawan harus memperhatikan jangan sampai kawan-kawan membeli baby otter yang bulunya itu masih putih kawan-kawan, karena itu sangat rentan sekali untuk kawan-kawan. Jangan dibeli ya kalau menurut saya pribadi nih. Nah, setelah itu kalian membeli, bagaimana nih cara merawatnya atau cara menyusuinya kawan-kawan? Saya akan coba praktekkan ya cara menyusui baby otter ketika kawan-kawan sudah membelinya nih ya. Nah, kawan-kawan ketika mau membuat susu, oh ya, susu yang saya pakai itu adalah susu SGM Ananda 0 sampai 6 bulan kawan-kawan. Lalu setelah itu ketika kawan-kawan sudah membeli, kawan-kawan bisa pakai dot seperti ini ya. Dotnya khusus hewan, bukan dot untuk manusia, karena menurut saya itu kurang efektif kawan-kawan. Kalian bisa pakai dot seperti ini. Ketika kawan-kawan full memasukkan air ke dalam dot ini, kawan-kawan itu memasukkan 2 sendok susu ke dalam cangkir ini. Lalu kawan-kawan memberi air dengan sepenuh botol ini nih kawan-kawan. Setelah itu kawan-kawan aduk hingga merata. Nah, setelah aduk hingga merata, kawan-kawan tuangkan ke dalam botolnya nih ya. Kawan-kawan jangan khawatir, ketika kawan-kawan lihat channel ini, kawan-kawan sudah pasti bisa merawat baby otter tersebut. Tinggal kawan-kawan ikuti panduan saya. Nah, sudah full, mari kita coba. Dan ada satu rahasia kawan-kawan yang kawan-kawan mesti tahu. Sebelum kawan-kawan menyusui baby otter tersebut, kawan-kawan harus tepuk-tepuk si kelaminnya atau tepuk-tepuk si tempat mengeluarkan kotorannya. Karena kenapa? Karena itu sangat benar-benar penting. Kenapa seperti itu? Ketika kita tidak menepuk-nepuk alat kelaminnya dan juga tempat buang kotorannya, lama-kelamaan ketika baby otter tersebut tidak bisa buang air kecil dan juga buang air besar ya, itu akan mengakibatkan kembung terhadap baby otter dan hasil mati kawan-kawan. Nah, caranya akan saya perlihatkan. Nyon, kedot. Nah, lihat nih ya. Kita perlihatkan. Shoot. Kita siapkan ya keresek untuk tutnya dan juga pipisnya ya kawan-kawan. Lalu kawan-kawan siapkan tisu. Nah, setelah itu kawan-kawan tepuk-tepuk kelamin dan juga buang kotorannya ya. Nah, saya akan memberitahu ketika otter ini sehat atau tidak. Kawan-kawan bisa mengecek dari pupnya ya. Pupnya ini ada bulir-bulirnya. Ketika ada bulir-bulirnya ini, otter itu sehat dan tidak encer sekali. Seperti itu. Nah, kita perlihatkan ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan cukup menepuk kelaminnya ya. Mana sih ini?
Jangan lupa kawan-kawan siapkan tisunya ya. Setelah menepuk-nepuk, kawan-kawan bisa langsung memberi susu ini terhadap otornya. Kelihatan ya kawan-kawan, ya. Saya pastikan, wah aktif sekali nih ya. Kalau otot sehat ini pasti aktif ya. Ketika kawan-kawan sudah menyusui otot tersebut, kawan-kawan jangan lupa bersihkan bagian ininya ya, bersihkan dan juga mulutnya. Setelah itu cukup masukkan lagi ke dalam kandangnya, seperti itu kawan-kawan. Dan kandang ataupun tempat yang harus kawan-kawan persiapkan itu cukup di dalam dus saja kawan-kawan. Mungkin untuk satu otter, baby otter itu cukup ukuran 30 x 30 x 30 cm kawan-kawan. Kawan-kawan buat silahkan. Lalu kawan-kawan beri kain yang hangat sekali untuk baby otter tersebut. Setelah itu kawan-kawan harus memberikan mungkin tisu ya, tisu agar ketika otter tersebut pup atau pipis sendiri, itu tisu ini akan menyerap kotorannya sehingga tidak menumpuk di kain tersebut. Seperti itu kawan-kawan. Nah, apa yang saya sampaikan dari mulai kawan-kawan membeli itu apakah sehat atau tidak, lalu bagaimana cara menyusuinya, kawan-kawan harus memperhatikan itu dari segi pupnya ya. Ketika kawan-kawan menepuk-nepuk otter tersebut akan membuang kotorannya. Kawan-kawan bisa dilihat apakah otter itu masih sehat atau tidak, itu dari pupnya, dan yang kedua dari keaktifannya. Lalu persiapannya kawan-kawan itu cukup dus, kain hangat, lalu dan juga tisu ya kawan-kawan. Mungkin apakah harus memakai lampu? Nah, kalau menurut saya pribadi, ketika cuaca dingin di rumah kawan-kawan, mungkin di sekitar kawan-kawan bisa memberikannya lampu, namun dengan jarak yang cukup jauh. Dan karena kawan-kawan bisa merasakan ketika lampu itu tersebut dinyalakan dengan beberapa jam, kawan-kawan coba cek kehangatan otter tersebut apakah terlalu panas atau tidak. Itu kawan-kawan bisa mengaturnya dari kejauhan lampu terhadap baby otter tersebut kawan-kawan. Nah, seperti itu mungkin pembahasannya. Kawan-kawan, bila ada yang dibutuhkan seperti dot, itu bisa kawan-kawan cek di Instagramnya apetshop69 ataupun Tokopedia apetshop696. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, mungkin dicukupkan untuk perawatan baby otter. Mohon di like, comment, and subscribe. Karena dengan dukungan kawan-kawan, saya lebih semangat untuk membuat konten-konten dalam cara merawat baby-baby hewan eksotik tentunya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.